Shalom keluargaku semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Keluargaku dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, menceritakan kepada kita bahwa Yesus lahir di palungan karena tidak ada tempat untuk mereka menginap. Nah, seringkali palungan ini menjadi satu ornamen ya, satu bagian yang akan selalu dipersiapkan setiap ada drama Natal. Tapi sebenarnya palungan, Yesus lahir di palungan bukanlah satu peristiwa yang terjadi begitu aja tanpa makna, saudaraku. Dia raja di atas segala raja, dia Allah yang menciptakan, yang menjadikan alam semesta, dia punya segala sesuatu, tapi kenapa harus palungan? Kenapa tidak memilih tempat yang lain? Kenapa tidak menunggu tempat yang baik tersedia terlebih dahulu, baru Yesus lahir? Bukankah itu sangat mungkin buat Tuhan? Ya, Dia bisa memilih untuk lahir di mana saja, tapi kenapa harus di palungan? Saudaraku, kelahiran Yesus ke dalam dunia, dia diletakkan di atas palungan, tempat yang sama sekali tidak berharga, tempat yang tidak memiliki nilai ya buat orang-orang yang bahkan di orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi itu memberikan kepada kita satu makna bahwa sekalipun keadaan kita hari ini buruk, keadaan kita hari ini mungkin tidak sebaik yang kita mau, tidak sebaik yang kita harapkan. Bukan berarti Allah tidak bisa datang ke dalam kehidupan kita. Justru dia datang ke tempat-tempat yang paling kacau di dalam hidup kita, tempat-tempat yang paling kita pikir sepertinya ya kayaknya Tuhan nggak mungkin mau ada di sana, kayaknya Tuhan tidak mungkin mau ngurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi justru ketika Yesus lahir di palungan, tempat yang sederhana, yang sepertinya tidak berarti, memiliki makna buat setiap kita bahwa tidak ada tempat yang paling kecil, yang paling kacau dalam hidup kita yang Tuhan tidak bisa ada di sana. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kenapa? Karena seringkali kita melihat ada orang-orang yang kehilangan pengharapan karena mereka pikir hidupnya terlalu susah, hidupnya terlalu kacau, sepertinya tidak ada harapan bagi hidup mereka karena udah terlalu crowded. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Injil berbicara tentang Allah yang datang kepada manusia. Dia tidak menunggu keadaan kita menjadi baik baru dia datang. Dia tidak menunggu keadaan kita menjadi lebih oke dari yang sebelumnya. Dia tidak menunggu sampai kita berusaha sampai ke titik tertentu baru dia mau datang pada kita. Justru dia datang pada kita di saat-saat kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi, kita tidak bisa lagi, semuanya sudah terlalu kacau di hal-hal yang sangat sederhana, di tempat-tempat yang kita berpikir Tuhan nggak mungkin ada di sana. Tuhan bisa ada di sana. Dan dia mau nyatakan bagi setiap kita bahwa tidak ada bagian paling kecil dalam hidup kita yang Tuhan tidak mampu menyatakan kemuliaannya di sana. Keluargaku dimanapun berada, mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita pikir terlalu sulit untuk Tuhan ubahkan. Tapi mungkin bukan terlalu sulit untuk Tuhan ubahkan. Kita yang tidak mau memberikan bagian itu untuk Tuhan ubahkan. Kita yang enggan memberikan hidup kita untuk sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, diubahkan oleh anugerahnya. Karena saya percaya setiap kali kita merayakan Natal, harusnya kita diberikan satu waktu yang baik untuk merenungkan apa yang sudah terjadi sepanjang tahun. Dan kita bisa melihat apa sih yang sudah Tuhan kerjakan. Sudah sejauh mana kita berjalan. Mungkin masih ada hal-hal yang sederhana, seperti palungan yang kecil itu, yang masih kita pegang dan kita merasa Tuhan tidak mau ada di sana. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, sehingga apapun itu, apapun keadaan kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa tidak ada bagian paling kecil, paling hancur, paling kacau dalam hidup kami yang Tuhan tidak dapat menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu, kuasa-Mu di sana. Hari ini aku berdoa, biarlah setiap hati kami boleh terbuka di hadapan-Mu, sehingga kami menerima pemulihan dari Engkau. Di masa-masa Natal ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.